Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Sabtu 7 Februari 2026. Mengenal Ellen Gold Harmon. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ketika saya sedang berdoa di mezbah keluarga, Roh Kudus turun ke atas saya dan saya tampak terbang semakin tinggi, jauh di atas dunia yang gelap. Saya menoleh untuk mencari orang-orang Advent di dunia, tetapi tidak dapat menemukan mereka. Ketika sebuah suara berkata kepada saya, "Lihat lagi dan lihatlah sedikit lebih tinggi." Mendengar ini, saya mengangkat mata saya dan melihat jalan yang lurus dan sempit menjulang tinggi di atas dunia. Di jalan ini orang-orang Advent sedang melakukan perjalanan ke kota yang berada di ujung yang paling jauh dari jalan itu. Tulisan-tulisan permulaan halaman 13. Kalimat-kalimat ini adalah bagian dari catatan penglihatan surgawi pertama Ellen Gold Harmon saat ia berusia 17 tahun pada Desember 1844. Ellen dan saudara kembarnya lahir sebagai anak bungsu dari 8 bersaudara di Gorham, negara bagian Maine pada 26 November 1827. Ayahnya seorang pembuat dan penjual topi, kemudian memindahkan keluarganya ke Portland, Maine. Di Portland, Ellen yang berusia 9 tahun mengalami kecelakaan serius yang sangat memengaruhinya. Mukanya terkena lemparan batu oleh seorang teman sekelas dan ia hampir meninggal selama beberapa minggu. Akhirnya, ia pulih, tetapi pengalaman itu membuat kesehatannya sangat buruk sehingga ia tidak dapat melanjutkan sekolah formal meskipun berusaha sekuat tenaga. Kondisi kesehatannya yang lemah terus mengganggunya selama sebagian besar hidupnya. Namun, ketidakmampuan bersekolah tidak menghentikan pendidikan informalnya. Sketsa autobiografinya menunjukkan bahwa ia adalah seorang perempuan muda dengan pikiran yang tajam dan sifat yang peka. Ukuran perpustakaan pribadinya saat ia meninggal juga membuktikan bahwa ia banyak membaca berbagai bidang pengetahuan. Kepekaannya terlihat tidak hanya dalam hubungan dengan orang lain, tetapi juga dengan Tuhan. Dengan membaca sekilas autobiografinya, kita dapat menyimpulkan bahwa ia sangat serius dalam hal agama sejak usia dini. Khususnya pemikiran bahwa Yesus akan kembali dalam beberapa tahun membuat Ellen kecil trauma. Ia pertama kali mengetahui ajaran itu pada usia 8 tahun saat dalam perjalanan ke sekolah ia menemukan selebaran yang menyatakan bahwa Yesus akan datang dalam beberapa tahun lagi. Saya diliputi ketakutan, tulisnya. Kesan yang begitu dalam tertanam dalam pikiran saya sehingga saya hampir tidak dapat tidur selama beberapa malam dan berdoa terus-menerus agar siap ketika Yesus datang. Life Sketches halaman 20-21. Pengalaman awal Ellen Gold Harmon yang kemudian menjadi istri James White membantu kita melihat kebenaran bahwa beberapa hal yang kita takuti pada akhirnya dapat menjadi harapan hidup kita, terutama saat kita mulai lebih memahami karakter Tuhan. Kiranya renungan di pagi hari Sabat ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa di sorga. Di pagi yang indah ini kami boleh merenungkan nasihat firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan.
satu pelajaran penting. Kiranya pengalaman yang dialami oleh Ellen Goldharmon akan memberikan kekuatan rohani bagi kami semua untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih setia dan punya pengharapan bila Engkau datang pada kali yang kedua. Kami semua boleh diselamatkan masuk di dalam kerajaan sorga. Terima kasih untuk hari Sabat. Terima kasih untuk semua berkat yang Engkau siapkan bagi kami semua. Sertai kami semua sepanjang hari yang indah ini ya Tuhan. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.